Kalau teman-teman ada masukan untuk perbaikan, bagus sekali ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan penulisan dan lain sebagainya, mohon disampaikan. Nah, kali ini saya akan masuk ke kunci pertama. Jadi buku ini judulnya 5 kunci utama menguasai bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan sudah tampil ya layar saya. Sudah. Tanpa harus belajar di pondok bertahun-tahun. Ya, ini keinginan saya begitu ya, supaya orang-orang yang nggak mondok pun mereka punya kesempatan yang sama untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai saja. Amin ya Bisa rabbal bahasa Arab. alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Yang kemarin saya bilang itu. Iya, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Canda saja. Siap. Insya Allah, Ustaz, insya Allah. Nah, jadi ada 5 teman-teman yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi menurut saya ini adalah dalam kursus ini kurang lebih di setiap hari Jumat saya akan menambahkan kaidah-kaidah tambahan yang menurut saya penting untuk pemahaman bahasa Arab secara umum. Nanti kalau teman-teman sudah paham kaidah-kaidah umum ini yang saya berikan, teman-teman tinggal menambahkan kosakata saja. Tambah kosakata yang banyak. Itu nanti terakhir di bagian 5 ya. Nah, kali ini yang pertama saya akan bahas, mungkin sebagian sudah pernah belajar juga. Saya akan bahas pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 macam jenis kata. Kalau di bahasa Indonesia mungkin banyak ya. Kalau di bahasa Arab itu secara umum dibagi 3. Meskipun ini pembagiannya nanti ada cabang-cabangnya lagi ya. Tapi cabang besarnya itu ada 3. Yaitu al-kalimah. Nih al-kalimah artinya kata. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Pertama al-harfu, al-fi'lu, dan al-ismu. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja. Saya akan ajak teman-teman untuk lihat ke bagian paling belakang. Nah, di bagian paling belakang ini ada kosakata. Saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada kata kerja, kata benda, kata sambung, dan ekspresi sehari-hari. Nah, ini contoh kalimat dalam bahasa Arab ya. Oke, ini coba dibaca. Kita baca sekitar 5 dulu ya. Oke, coba dibaca Fathia. Fathia siap? Ya Ustaz. Sorry. Qama Muhammadun min julusihi. Qama Muhammadun min julusihi. Ya, ini artinya Muhammad bangun dari duduknya. Jadi komanya ini berdiri sebenarnya atau bangun ya. Muhammad bangun dari duduknya. Oke, kita baca kata kedua. Jalasa Muhammadun alal kursiyi. Jalasa Muhammadun alal kursi. Muhammad duduk di atas kursi. Oke, jalasa artinya duduk. Muhammad nama orang. Muhammad ala di atas kursi. Kursi artinya kursi juga. Sama. Bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama. Oke, lanjut lagi Fathia. Istaiqozo Muhammadun min naumihi. Istaiqozo Muhammadun min naumihi. Ya, istaiqozo artinya bangun tidur. Muhammad bangun dari tidurnya. Istaiqozo artinya bangun tidur. Muhammad bangun tidur dari tidurnya. Ya, ini tidurnya 2 kali ya. Istaiqozo Muhammadun min naumihi. Oke, lanjut lagi Fathia. Akulut ta'ama ba'da subhi. Akulut ta'ama ba'da subhi. Iya, artinya aku makan makanan setelah subuh. Aku makan makanan setelah subuh. Oke, lanjut satu lagi. Fathia dibaca lagi. Ashrabul labana ba'dal akli. Ashrabul labana ba'dal akli. Iya, aku minum susu setelah makan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ada beberapa kata yang mirip ya, yaitu di sini koma, jalasa, istaiqozo. Nah, ini semuanya harokatnya fathah ya, harokatnya fathah, dan semuanya ini menunjukkan makna pekerjaan. Ya, koma artinya berdiri,
Jalasa artinya duduk. Istaiqozo artinya bangun atau bangun tidur ya. Kemudian, nah ini juga mirip nih, akulu sama ashrobu ya. Dua-duanya ujungnya harokatnya domah. Nah, dan juga menunjukkan makna pekerjaan. Akulu artinya aku makan. Ashrobu artinya aku minum. Nah, bedanya cuma ini pakai fathah belakangnya ya. Kalau ini belakangnya domah. Tapi sama-sama menunjukkan makna pekerjaan. Nah, dalam bahasa Arab, kata-kata ini semuanya mirip ya, satu tipe, disebut dengan fi'alun. Ya, disebut dengan fi'alun. Fa, ain, lam. Fi'alun. Nah, fi'alun ini artinya kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 cabang dari kata ya. Yang pertama kata kerja atau fi'alun. Nah, ini disebut dengan fi'alun. Dan dia nanti ada 3 pembagian ya. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya di hari Jumat depan ya, insya Allah. Nah, secara umum ini ada 2 yang kita tampilkan di sini. Yang pertama yang untuk masa lampau ya, bentuknya seperti ini koma. Nah, kalau yang akulu ini bentuk untuk masa sekarang, masa depan atau fi'il mudhari' ya. Kalau yang ini fi'il madhi. Nah, itu yang pertama fi'lun ya, fi'lun atau kata kerja. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, ini ada yang mirip juga yaitu Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun ya. Kemudian ada at-ta'am, kemudian ada al-laban. Nah, ini kata-kata ini itu kalau kita lihat dia ada tanwinnya, benar ya? Nah, ini Muhammadun ya, ada tanwinnya. Kemudian Muhammadun juga ada tanwinnya. Nah, selain ada tanwin, kadang dia ada alif lamnya seperti ini. Nah, ini at-ta'am. Ya, at-ta'am, kemudian al-laban. Nah, kalau ini fi'il nggak ada alif lamnya ya. Fi'il nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya. Nah, tapi kalau yang ini dia ada tanwinnya, kadang ada alif lamnya. Ini juga nih al-kursi ya. Nah, kalau nggak ada alif lamnya dia jadi kursiyun. Nah, kemudian as-subhu. Nah, ini juga satu model nih. Nah, ini apa? Ini adalah kata yang mengandung makna benda atau orang atau benda hidup, benda mati atau juga nama tempat ya kadang. Pokoknya segala macam yang menunjukkan suatu makna ya, makna apapun. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut ismun. Ya, disebut ismun. Nah, ismun ini luas banget ya. Ismun ini dia kadang nama orang ya, kadang nama benda, bahkan kadang dia bentuknya seperti huruf. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dimaknai benda, waktu atau orang atau apapun ya. Misalkan ini nih, hak nih. Nah, ini julus ini isim. Julus ini isim ya, isim. Dan hanya ini dia akan menunjukkan orang dari bangun dari duduknya. Nah, nya ini ya, hanya ini dia juga isim. Nah, kemudian kayak zalika kitabun. Nah, zalika artinya itu. Tapi dia isim juga, namanya isim isyarah. Ya, isim untuk penunjuk ya. Kemudian huwa ana, aku ya. Itu isim juga kalau dalam bahasa Arab. Dia karena menunjukkan makna orang ya. Nah, jadi jenis kata yang kedua adalah ismun. Nah, ismun. Ciri-cirinya antara lain ya, meskipun tidak selalu, dia ada tanwinnya. Ini kayak Muhammadun ya, kemudian al-kursi ada alif lamnya atau ada alif lamnya. Nah, dan dia harokatnya berubah ya. Kalau teman-teman perhatikan ini setelah min jadinya kasroh. Nah, ini setelah ala jadinya kasroh juga. Ya, ini setelah ba'da as-subhi harokatnya kasroh. Ya, dia terkena efek dari huruf-huruf ya. Kalau ada huruf jar di belakangnya dia berubah harokatnya. Atau kalau dia jadi objek kayak ini atau ama, nah dia harokatnya menjadi fathah. Jadi isim itu harokatnya sering berubah kecuali beberapa yang baku ya. Seperti kayak isim domir misalkan
itu nggak berubah harokatnya, kemudian huwa harokatnya nggak berubah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua namanya isim ya atau ismun. Ya, ismun atau isim. Kalau kita bahasa Indonesia sering menyebutnya isim, tapi tulisannya ismun. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi yang model selanjutnya. Ini ada yang 2 huruf seperti ini, min ya. Cuma 2 huruf dia. Kemudian ada ala. Nah, ala ini cuma 3 huruf ya. Ada min lagi, kemudian ba'da. Nah, ini dia tidak ada alif lamnya ya. Harokatnya berubah-berubah dan hurufnya cuma sedikit ya, bisa 2 huruf ya. Kadang ada yang 1 huruf kayak bi, li. Nah, itu cuma 1 huruf. Nah, ini dia adalah dalam bahasa Arab disebut harfun. Harfun. Apa itu harfun? Ya seperti ini ya. Dia biasanya digunakan sebagai kata penyambung. Dan dia tidak bisa dipahami maknanya kalau berdiri sendiri. Misalkan saya katakan min saja. Nah, itu tidak ada artinya ya. Tapi kalau kita katakan kitabun, nah itu pasti sudah ada maknanya. Tapi kalau min, ala berdiri sendiri itu maknanya tidak bisa dipahami. Jadi sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disambung dengan kalimat-kalimat yang lain ya, dengan kata-kata yang lain. Dan dia cirinya biasanya terdiri dari sedikit huruf ya, kadang 1 huruf, kadang 3 huruf, kadang 2 huruf. Dan harokatnya tidak pernah berubah. Nah, ini teman-teman lihat min ya. Ala. Walaupun kadang ada perubahan juga ya, seperti misalkan min ba'di ya. Kemudian minal ya, kadang dia jadi fathah ya. Tetapi kebanyakan tidak berubah. Kayak ala, fi itu tidak akan berubah dia. Nah, kemudian bi, li ya, tidak berubah. Ya, itu teman-teman. Jadi kita kembali ke atas lagi. Ini halaman 24 ya. Nah, kita ke halaman atas lagi. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 macam ya kata, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana Pak Solah? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz? Sebentar ini belum saja. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah cukup jelas ya. Kalau di sini saya ibaratkan dengan kata kerja, kata benda, kata sambung ya. Cuman ini memang tidak identik sama ya. Karena ya ada beda ya antara ini kata sambung atau bukan, beda. Jadi dalam bahasa Arab ada harfun, fi'alun sama ismun. Fi'alun, ismun sama harfun. Nah, jadi teman-teman kalau sudah baca Quran gitu ya, kita lihat juga ini ism atau fi'lun. Nah, atau ini harfun. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya coba Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ya, Nafira, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Iya, afwan Ustaz, Nafira telat masuknya. Iya, nggak apa-apa. Nafira kan udah pernah belajar, insya Allah sudah nyambung lah. Amin. Kalau boleh tahu ini buku yang mana ya? Ini yang 5 kunci. 5 kunci menguasai bahasa Arab. Oh iya. Yang Syukran kecil. Ustaz. Afwan, iya. Oke, saya kembali lagi ke halaman 24 ya. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 macam ya, ada fi'lun, ismun, sama harfun. Mari kita coba identifikasi. Ya, misalkan kita menemui, nanti kita akan coba identifikasi Al-Fatihah ya, sebagai kajian tambahan. Sementara kita coba ini dulu yang sederhana ya. Nah, coba satu orang dibaca setelah saya. Hanifah siap? Ya, Ustaz. Ya. Ya, coba dibaca ini. Usyahidut tilfaza ba'dal maghribi.
Usyahidu tilfaza ba'dal maghribi. Ya, silakan diidentifikasi usyahidu ini apa? Fi'lun, ismun atau harfun? Usyahidu fi'il, Bagus, tilfas. tilfaza itu isim. Ya, ba'da. Ada isim Ya, ya. bukan. Ba'da bukan ism. Huruf Harfun, ya betul. Maghrib, maghrib isim. isim, bagus. Coba satu lagi Hanifah ini. Astahimmu ba'da sholatis subhi. Astahimu ba'da salatis subhi. Hmm. Astahimu fi'il, Ya, ba'da huruf, ya, salat isim, ya. as-subhi juga isim. Bagus. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Coba Ustaz Agil siap? Ustaz Agil? Ya, siap Ustaz. Ya. Coba yang ini saya dibaca. Nama Muhammadun ba'dal mudzakarati. Nama Muhammadun ba'dal mudzakarati. Ya. Nama ini apa? Nama fi'il Ya, Muhammadun. Muhammad isim Ya, ba'da. ba'da isim Bukan. huruf. Iya, betul. Huruf Ba'da mudzakarah. huruf mudzakarah isim. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Coba ini Ustaz Agil. Istaiqaza Muhammadun min naumihi. Istaiqadha Muhammadun min naumihi. Ya, istaiqaza. Istaiqadha fi'il Ya, Muhammadun. Muhammadun isim Ya, min huruf ya, naum. naum isim. Ya. Kalau hi-nya apa? Kemudian Hi. hinya isim juga. Isim, bagus. Barakallahu fiik. Ya. Oke, coba yang ini ya. Nom itu jadi isim saja. Iya, betul. Naum isim. Kenapa Ustaz? Karena dia menunjukkan suatu makna. Heeh. Jadi kata dia ya itu sebenarnya kan pekerjaan ya. Tidur itu kan sebenarnya bisa jadi kata kerja. Tetapi dia dalam bentuk kata benda seperti memukul ya. Itu kan kata kerja, tetapi pukulan itu kan udah jadi kata benda ya. Ya kalau Ya. pukulan kata benda. Ya. Jadi naum di situ seperti pukulan dia. Dia itu bukan pekerjaannya, tetapi kondisi tidur itu. Iya, kalau dalam iya dia jadi isim. Kalau huruf seperti ba'da itu kan huruf tuh. Iya, betul. Definisi huruf apa tadi Ustaz? Saya agak. Yang tidak bisa berdiri sendiri. Oh gitu ya. Kata yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disambung dengan kata yang lain. Kalau kita pahami misalkan ada huruf nih li. Li artinya untuk ya. Nah, kalau kita baca li saja itu nggak ada yang paham. Iya. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disambung. Misalkan linnasi atau lil akli ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya coba Nafira ya. Nafira siap Nafira? Ya, siap Ustaz. Ya, coba yang ini. Sami'a Muhammadun al-ghina'a. Sami'a Hmm. fi'il. Muhammadun. Muhammadun isim. Sim ya, al-ghina Isim juga. isim, bagus. Barakallahu fiik. Ini yang zurut tolib. Yanzuru fi'il. Ya, tolib Isim. isim, bagus ya. Ini kayaknya saya kurang satu huruf ini, kurang satu kata. Ya, coba ini lagi Nafira, atakallamu bil lughatil arabiyyah. Atakallamu Atakalamu itu fi'il. ya, bagus. Bi Huruf. harf ya, bagus. Al-lughah Isim. al-arabiyyah. Isim. Ayo, barakallahu fiik. Ya, coba Ustadz Solah, siap Ustadz? Ya, yang mana Ustaz? Yang ini. Ana umsikul kitaba. Ya, baik. Ya. Anak itu isim, Bagus. Umsiku amkuku fi'il, fi'il, bagus. Alkitab. kitabah isim.
Isim bagus. Yang ini Ustaz, ana amshi ilal mahattoti. Ya. Ana isim, Bagus, amshi. amsi fi'il, Ya, la huruf, betul. ila mahatoh ya. Iya, mahattoti. Isim. Isim, aywa barakallahu fiik. Ya, bagus. Kita lanjut Bu Yati, siap Bu Yati? Siap. Ya, coba yang ini Bu Yati. Rokiba Muhammadun as-sayyarata. Rokiba Muhammadun as-sayyarota. Mm-mm. Rokiba itu fi'il, Ya, Muhammad isim, sayyaroh isim. ya barakallahu fiik, bagus. Coba yang Itu ini Ustaz, Bu yang Yati. tadi Rokibah Muhammadun harus asayarota atau Rokibah Muhammadus nggak beda ya? Nggak bisa Muhammadus sayarota, nggak bisa ya? Eh, Dibacanya. dibacanya terpisah. Rokiba Dipisah ya? Muhammadun. Asayarota. Kalau di Quran disambung ya. Kalau di Quran disambung, tapi ini kan bahasa Arab formal, nggak pakai tajwid. Jadi dipisah Ustaz. Muhammadun Oh gitu. as-sayyarata, iya. Jadi kalau sehari-hari juga dipisah gitu Ustaz bacanya. Iya dipisah. Oh, Heeh. oke. Malah kalau di bahasa sehari-hari itu tidak dibaca harokatnya. Jadi Rokiba Muhammad as-sayyarah gitu aja. Oh, iya. Jadi sebenarnya orang Arab itu ya, kalau yang kawan-kawan saya di Mesir itu mereka nggak memperhatikan harokat mereka. Kadang ya mereka nggak ngerti juga nih harokatnya harusnya apa gitu. Makanya mereka bacanya itu sukun, di huruf terakhirnya itu sukun. Jadi nggak dipakai kaidah nahwu sorof dalam percakapan sehari-hari itu nggak dipakai, hanya yang penting-penting saja. Tapi kalau harokat itu jarang dibaca ya, kecuali kalau Oh, ya. apa? Asayara itu dibaca maksudnya seperti itu, ada ketentuan bisa bertemu tanwin atau ketemu apa begitu enggak? Oh nggak ada. Paling cuma ini karena dia objek ya, dia kan objek nih dari kata rokiba ya, menaiki mobil. Nah mobilnya ini kan objek yang dikenai pekerjaan, maka dia menjadi harokatnya fathah. Itu aja. Gitu ya. Nggak perlu kita misalkan ada nih kata-kata kemarin tuh ada fiil bunyinya gini, yan fa'ilu atau yan kasiru. Apakah kita bacanya yang kasiru? Bukan. Iya, nggak pakai tajwid. Kalau dalam bahasa Arab formal kita nggak usah pakai tajwid. Jangan dibaca yang kasiru, jangan bacanya yan kasiru. Justru kalau kita pakai tajwid malah salah. Nanti orang ketawa ya. Saya juga jadi lucu dengernya. Kemarin tuh ada. Jadi ini bahasa Arab formal agak beda sih memang sama Termasuk tajwid. hadis nggak aja saja. Ustaz, hadis juga nggak pakai tajwid kan ya? Ya, tajwid nggak dipakai juga di hadis. Di hadis nggak perlu. Kan cuma Al-Quran Iya. yang pakai tajwid. Nah ini misalkan nih tanwin ketemu mim ya, idgham. Nggak perlu. Ya coba Bu Nazala Yati. Muhammadum minat itu ya. Nggak usah. Iya. Nggak perlu. Iya. Nah kalau itu bisa ya, Muhammadun minas sayyaroh. Minas, nah itu bisa ya. Iya bisa. Nah itu Kalau maksud ini- saya itu asayyaroh itu dibaca seperti itu dengan minas sayyaroh, berarti alif lamnya kan luluh tuh. Iya. Alif lam komariah tuh. Heeh. Samsiah minas saya ya, samsiah ya. Iya. Enggak kenal itu ya, alif lam samsiah komariah itu enggak kenal saja. Kenal juga kalau kayak gini kadang dia disambung ya. Oh gitu. Minal bait, ya minal masjid kadang dipakai juga. Oh gitu. Cuman Ada kayak ketentuan Ustaz. Iya ada ketentuan. Misalnya as-sayyaroh dibaca as-sayyaroh atau minas sayyaroh. Kalau sebelumnya mungkin bukan tanwin kali ya. iya benar. Nah, kalau yang mina seperti ini sih biasanya dibaca ya fathahnya nih mina. Cuman kalau ini yang kayak idgham ya kan, ikhfa itu nggak dipakai. Masuknya ini kan ini ya tanwin ketemu sukun gitu ya. Nah itu juga Iya. nggak dipakai juga, cuman cukup aja as-sayyarah, Muhammadun as-sayyarah gitu. Waalaikumsalam. Ya Bu Yati masih dilanjutkan ya Bu Yati ya. Oh iya. Nazala Muhammadun minas sayyarati.
Nazala Muhammadun minas sayyaroti. Ya, nazala. Nazala itu fiil, Muhammad itu isim, Ya, min itu harfu jar, ya, sayyaro bagus. isim. Bagus, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah nih kayaknya sudah paham nih. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya mau mencoba menambahkan ya, kita identifikasi surat Al-Fatihah. Nah, ini menarik nih, ini kajiannya Noman Alihan. Nah, surat Al-Fatihah teman-teman, kalau kita perhatikan itu ada struktur yang teratur dalam penggunaan isim dan fiil. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah, di dalam ayat pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, kalau tidak salah, itu semuanya menggunakan isim. Nah, ini ya. Nah, kita lihat teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya isim dan huruf, ya, tidak ada fiil. Oke. Nah, ini huruf sama isim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya, isim semua ya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini nggak ada fiil, teman-teman. Kita masuk ke ayat kedua, itu ketemu isim lagi. Alhamdu isim. Li ini huruf ya. Lillahi Allahnya isim. Rabbi isim, al-alamin isim. Benar ya? Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Tuhan semesta alam. Lillahi itu linya Huruf. isim. Betul, huruf. Ya. Tapi kalau Allahnya isim. Isim ya. Allahnya isim, betul. Ini robnya juga isim, al-alamin isim. Alhamdu isim ya. Di sini tidak ada fiil. Menarik ini. Ini isim saja, semuanya isim. Masuk ke ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim isim lagi kita ketemu. Nah, Ar-Rahman isim ya, ada alif lam, Ar-Rahim isim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat masih isim. Maliki yaumiddin. Ya, Maliki isim, yaum isim hari, ad-din ya pembalasan isim. Nah, penguasa isim, yaum isim, ad-din isim. Penguasa hari pembalasan. Ini isim juga. Nah, baru masuk ayat kelima itu mulai ada fi'il. Ya. Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan dari ayat pertama sampai keempat ini menjelaskan zat Allah. Ya. Menjelaskan zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini zat Allah dijelaskan di sini. Ar-Rahmanirrahim zat Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin zat Allah dijelaskan di sini. Ar-Rahmanirrahim zat Allah dijelaskan di sini. Maliki yaumiddin zat Allah dijelaskan. Nah, dan kelebihan isim ya adalah isim tidak terikat oleh waktu. Berbeda dengan fi'il. Nah, fi'il itu terikat dengan waktu, teman-teman. Ada namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi masa lalu, fi'il mudhari masa sekarang. Nah, tapi ini karena zat Allah tidak terikat oleh waktu, maka Allah memilih kata-kata yang digunakan dengan menggunakan isim. Yang itu maknanya berarti tidak terikat waktu, tetap. Ya, sejak dulu sampai sekarang tetap tidak ada perubahan. Ya, seandainya menggunakan fiil, maka akan di situ akan terikat oleh waktu. Tetapi zat Allah tetap kekal ya, tidak berubah. Maka Allah menggunakan semuanya menggunakan isim. Kita tidak temukan fiil sama sekali ketika Allah menjelaskan zatnya dari ayat pertama sampai keempat. Nah, tetapi masuk ayat kelima, ini kita ayat kelima ini menurut saya adalah inti dari Al-Fatihah. Ini adalah pertemuan antara zat dengan zat pencipta dengan makhluk ya. Nah, ini hubungannya seperti ini. Kepadanya
kita menyembah ya, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, karena ini ada hubungannya dengan makhluk, maka Allah menggunakan fi'il. Ya, kenapa? Karena makhluk selalu terikat oleh waktu, sifatnya sementara. Maka di sini Allah menggunakan fi'il. Iya karena itu Ustaz jadi isim apa jadi iya berarti fiilnya. ini jadi isim juga ini. Iyaka ini isim. Langsung jadi satu ini, itu ya. iya, ini menunjuk kepada Allah kan, zat Allah. Maka Allah tetap menggunakan isim di sini. Nah, yang menyembah kita karena kita sifatnya sementara ya, temporer, maka kita menggunakan di sini digunakan fi'il. Nah, begitu. Inilah rahasianya kenapa kok Allah menggunakan isim di ayat pertama sampai keempat dan menggunakan fi'il di ayat selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya ini masih menggunakan fi'il lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini fi'il. Namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Dan terikat oleh waktu ya, maka kita di sini menemukan Allah menggunakan fi'il. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini nanya ini isim ya. Sirat mustaqim isim. Nah, sampai ayat selanjutnya tetap ada fi'ilnya di sini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak pula orang-orang yang tersesat. Nah, di sini kita menemukan ini isim ya. Alazina ini isim ya. Alazi itu isim, namanya isim mausul. Nah, sirat juga isim. An'amta ini fi'il. Nah, karena ini sifatnya berhubungan dengan makhluk ya, maka Allah menggunakan fi'il di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ghairnya ini huruf ya, maghdub isim. Alaihim juga huruf dan isim. Alaihim jadi isim misalnya. Alaihim, alanya ini huruf, himnya isim. Sebentar saya Jadi satu gabungan. Mohon maaf, keselak nih. Gua caranya yang benar. Iya, wala ini wanya huruf ya. La-nya huruf juga. Ad-dhalin ini isim ya, ada alif lamnya. Ya, itu teman-teman. Dan di sini ada penjelasan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang Allah beri nikmat ya, ada yang Allah murkai, dan ada yang tersesat. Ya, kita tinggal berdoa saja mudah-mudahan masuk ke dalam yang diberi nikmat. Ya. Nah, itu analisa linguistik dari surat Al-Fatihah dengan membandingkan antara fi'il dengan isim yang ada dalam ayat-ayatnya. Nah, begitu teman-teman. Ya, dari sini kita bisa melihat kemukjizatan bahasa dari surat Al-Fatihah. Ya, dari strukturnya dia sangat sistematis ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kata dengan sedemikian rincinya, semuanya diperhitungkan, bahkan sampai isim atau fiilnya juga diperhitungkan. Nah, dan kita temukan bahwa ayat-ayat ini semuanya bertemu dalam satu ayat yang menjadi kunci dari semuanya, yaitu ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang memisahkan antara ayat tentang Allah dan tentang makhluknya ya. Ya, itulah keindahan bahasa dalam surat Al-Fatihah yang kadang kita tidak menyadari ya. Kadang kita tidak menyadari, oh ternyata sedemikian rincinya, sedemikian jelasnya Allah mendeskripsikan dirinya dalam Al-Fatihah. Nah, dan orang-orang yang dengar Al-Quran, yaitu mereka akan sadar, oh ini bahasanya bukan bahasa sembarangan gitu ya. Bahasanya dipilih sedemikian penuh perhitungan. Karena itu orang-orang yang mengatakan
yang mendengar Al-Quran dia akan mengatakan, oh ini sihir ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ya tanpa persiapan bisa mengucapkan ayat-ayat yang sangat terstruktur secara bahasa. Padahal beliau tidak punya persiapan ya. Beliau nggak bikin teks dulu, nggak nyusun kata dulu karena beliau nggak bisa baca tulis ya. Tetapi yang keluar dari mulut beliau adalah bahasa tulisan yang sangat baku, sistematis dan teratur. Maka yang mendengarnya mengatakan ya, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, sahir. Jadi Al-Quran itu mampu menyihir siapapun yang mendengarnya dengan keindahan bahasanya. Ya demikian teman-teman, sedikit tambahan dari saya tentang analisa bahasa mengenai fiil, isim dan huruf ya. Ya sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Oke. Kalau tidak ada saya cukupkan saja. Gimana Ustadz Soleh, sudah cukup ya? Insya Allah Ustaz. Iya, kelihatannya sih sudah pinter-pinter ini. Iya, insya Allah kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Kalau tidak ada saya tutup saja. Mudah-mudahan cukup jelas dan nanti bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman ya. Saat teman-teman baca Quran, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi, oh ini fiil, ini isim, ini huruf. Nanti kita tinggal belajar bagaimana sih cara perubahan menggunakan kata kerja. Ya insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena cukup panjang ya. Insya Allah kita akan nanti menghafalkan tasrif ya. Teman-teman yang dari pondok mungkin sudah tahu tasrif. Tasrif adalah perubahan satu kata bahasa Arab menjadi berbagai bentuk. Itu masuk ke dalam kajian shorof ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wa ila anna taqiya mujaddadan fil liqa'il muqbil insyaallah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5M bisa dia, 5M plus 1D ya. Siap, siap. Ini dihitung nggak nih? Dihitung buat laporan ya? Bisa ya, bisa benar-benar. Saya mau streaming tuh. Siap, siap. Siap Kiai, siap.